Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Nah, kali ini kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seorang pengusaha yang menjual usahanya itu tentang mie ayam berkah. Nah, nama narasumber kita itu Sugianto. Nah, abang ini masih mahasiswa, tapi dia mempunyai pemikiran bahwa mahasiswa itu bisa berusaha, jadi pengusaha maksudnya, pengusaha gitu. Nah, boleh berkenalan bang? Baik, perkenalkan nama saya Sugianto, biasa dipanggil Mas Sugi. Mas Sugi bang? Iya. Ya, Mas Sugi. Terus bang, sekarang nih masih kuliah gitu ya? Alhamdulillah sekarang kuliah semester 5. Prodi? Saya prodi geofisika. Oh, geofisika ya, semester 5 udah jadi pengusaha gitu. Nah, apa sih tiket abang ini untuk jadi pengusaha? Gini ya, jadi memang kita kan sekarang kuliah ya, pastinya masih kebanyakan mahasiswa pasti untuk kuliah tuh masih dibiayai oleh orang tua ya. Iya. Ya sama seperti saya sekarang juga masih dibiayai oleh orang tua. Tapi saya memiliki niat gitu, bagaimana sih agar saya ini bisa meringankan beban orang tua. Jadi saya sekarang mulai belajar untuk berwirausaha, yaitu dengan berjualan mie ayam berkah seperti itu. Seperti itu ya kawan-kawan, bahwa Mas Sugi ini jadi memulai usahanya itu karena ada tuntutan bahwa kita kuliah ini jangan menggunakan dana dari orang tua, tapi kita harus bisa memuliakan diri kita sendiri gitu. Nah, seperti itu. Betul kan Mas? Betul. Nah, sebelum kita lebih lanjut, nah kita tanya, Mas Sugi ini berasal dari mana? Saya berasal dari Kabupaten Kapuasulu. Oh, Kapuasulu ya? Iya, Kapuasulu. Terkenal dengan kerupuk basahnya, ikan arwana juga, madunya juga. Mantap, Kapuasulu. Lanjut, untuk mie ayam berkah ini itu tempatnya di mana? Untuk mie ayam berkah sendiri, alhamdulillah sekarang sudah ada di Jalan Reformasi, tepatnya itu ada di area Jurnal Coffee. Berarti banyak inilah ya, tempat-tempat orang nongkrong gitu mereka. Iya, kebetulan di situ tempat kebanyakan mahasiswa nongkrong, jadi alhamdulillah untuk pelanggannya kebanyakan juga dari mahasiswa. Memang strategis tempatnya ya? Iya, alhamdulillah. Ini pandai mencari tempat yang strategis untuk menjual usahanya gitu. Nah, Mas Sugi ini dalam menjual mie ayam berkah gitu kan, itu kerja sendiri atau dibantu dengan kawan-kawan? Alhamdulillah kebetulan di mie ayam berkah sendiri memiliki tim ya. Jadi di mie ayam berkah sendiri itu tidak hanya saya sendiri, tapi ada beberapa tim lainnya. Kebetulan di kami itu ada 4 orang ya, dimana itu sudah ada bagiannya masing-masing gitu ya. Ada yang di bagian media dan ada yang di bagian produksi. Oh, berarti udah terstruktur sekali ya? Ya, alhamdulillah sudah istilahnya sudah terorganisir. Iya. Memang mantap Mas Sugi ini dan kawan-kawan timnya. Dalam menjual mie ayam berkah kan di kafe lah, kan. Nah, itu tuh apa sih kendalanya gitu? Mungkin kendala yang paling terasa ya di kafe sendiri biasanya kan juga beberapa kali ada ngadakan turnamen ya, seperti turnamen e-sport gitu ya, PUBG atau apa. Biasanya itu pada saat itu memang ramai, cuma kadang karena yang datang di situ fokus di game, jadi kadang jarang membeli mie ayamnya karena sudah fokus sekali di gamenya gitu. Jadi mungkin beberapa kali itu sih kalau diadakan e-sport. Berarti pengaruh misalnya ada kegiatan agenda dari kafe ini gitu ya? Iya. Saya lihat nih kan mie ayam berkah nih di postingannya tuh banyak tentang makan gratis gitu. Iya. Nah, itu tuh gimana sih sistemnya? Itu kan pasti kalau orang lain anggap itu pasti rugi gitu kan. Iya. Tapi gimana sih sistemnya bahwa itu tuh memang berbagi gitu? Jadi gini, kita sebagai apa ya,
mungkin di sini kita sebutannya sebagai makhluk sosial, bisa makhluk ya, intinya kita sebagai umat muslim ya. Kebetulan saya alhamdulillah saya sebagai umat muslim. Jadi di sini kita tuh walaupun kita sedang berniaga atau berbisnis, tapi kita tidak hanya mencari untung ya, tapi kita harus beruntung. Jadi di dunia kita untung dengan berniaga, menghasilkan untung dari penjualan, kemudian kita juga harus beruntung. Nah, beruntungnya gimana? Ya kita seperti melakukan sedekah, seperti beberapa kali alhamdulillah di Mie Ayam Berkah sendiri sudah mengadakan makan gratis pada setiap hari Jumat, itu biasanya ada. Dan alhamdulillah untuk setiap hari Jumat itu alhamdulillah dari kami rutin gitu. Nah, kan pasti itu ya, pasti ada yang terbagi itu kan dalam menjual Mie Ayam Berkah dengan kuliahnya. Nah, sistem waktunya tuh gimana gitu, mengatur timeline-nya gitu. Nah, baik, Antara jadi kuliah sama jualannya. iya. Nah, kebetulan Mie Ayam Berkah sendiri itu pertama kali buka itu pada awal-awal COVID-19 ya. Nah, jadi tuh kami memanfaatkan nih. Jadi pada saat kuliah online ini kan kita lebih lebih fleksibel gitu. Jadi kita bisa sambil kuliah, bisa sambil melakukan hal-hal lain. Nah, di sini kami juga memanfaatkan waktu itu. Jadi walaupun kami sedang kuliah, tapi kami juga sambil bekerja gitu, mengurusin Mie Ayam Berkah, bagaimana sistem marketingnya dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah itu tidak mengganggu waktu kuliah. Nah, kawan-kawan kan pasti kalau udah kuliah online-nya apalagi masa pandemi pasti pengennya mageran gitu kan, nonton YouTube, buka IG atau sosial media lainnya. Nah, contohnya Mas Sugi ini adalah orang yang pandai memanfaatkan dari masa pandemi ini, bahwa Mas Sugi ini memandang sebuah peluang, di mana peluang itu bisa menghasilkan usaha yang akan lebih besar ke depannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, dalam menjual Mie Ayam Berkah gitu kan, itu kan setahu saya lah ya, itu tuh bukanya sore kan sampai malam. Nah, kira-kira itu tuh habis berapa porsi lah dari sore sampai malam gitu misalnya. Dan untuk Mie Ayam Berkah alhamdulillah kita kan bukanya memang dari sore ya, tidak dari pagi atau siang, karena memang di sore hari itu memang pas gitu untuk mie ayam, khususnya mie ayam dan bakso dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk satu hari insya Allah minimal itu 20 porsi minimal 20 porsi ya. Nah, kalau seperti itu tuh kalau misalnya ada yang gratis itu kan setiap hari Jumat tuh ada gratis. Nah, itu gimana? Takutnya kan misalnya hari Kamis jualnya 20 porsi, hari Jumatnya misalnya ada 15 porsi yang disedekahkan gitu. Apakah itu enggak merasa kita rugi gitu atau gimana? Nah, tadi seperti yang saya sebutkan ya. Jadi kita untuk berniaga atau berbisnis ini kita jangan terlalu memandang untung dan ruginya gitu. Tapi memang sih yang namanya berniaga kita pengennya untung dan untung. Tapi jangan lupa kita harus beruntung ya. Jadi untuk perhitungan kami gimana sih, walaupun kami menggratiskan istilahnya Diskon seperti diskon atau gratis itu, tapi kami tidak rugi. Memang itu untuk target minimal dalam satu hari penjualan agar bisa balik modal itu memang sudah ada. Jadi untuk di hari Jumat itu kan kami biasa rutin hari Jumat ya. Di hari Jumat itu beberapa porsi, biasanya 25 porsi digratiskan ya. Jadi walaupun di hari Jumat itu kami gratiskan, alhamdulillah itu tidak jika dihitung-hitung itu tidak mengalami kerugian gitu. Karena sudah di hari-hari lainnya dari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu Minggu selain hari Jumat itu sudah balik modal seperti itu. Dan alhamdulillah bisa untuk menutupi dan masih ada untungnya lagi untuk istilahnya berbagi di hari Jumat seperti itu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, itu penjelasan Mas Rugi tadi. Nah, saya tangkap bahwa ketika kita berusaha menjalankan usaha kita itu tuh jangan pernah meninggalkan satu kewajiban, bahwa kita itu bisa melakukan usaha, mau jualan apapun kita harus sedekah gitu. Karena apa? Karena dengan bersedekah maka rezeki kita itu akan makin bertambah. Betul Mas Ugi? Iya, betul ya, sekali. kan seperti itu. Nah, untuk sekarang udah berapa lama bukanya yang bertanya? Dan jadi untuk sekarang nih alhamdulillah
di tanggal 5 kemarin sudah genap 3 bulan. 3 bulan ya. Baru 3 bulan. Iya, Berarti baru awal 3 gitu. bulan, iya. Tapi udah awal gitu memang udah terstruktur ya, udah Iya. ada timnya, udah ada yang buat medianya dan lain sebagainya gitu Iya, kan. pasti. Ini adalah mahasiswa yang memanfaatkan waktu pandemi sebagai kita menjual mie ayam berkahnya di kafe tuh. Iya. Nah, apakah itu ada kerjasama atau misalnya Mas Ugi harus bayar sekian gitu untuk menyewa tempatnya atau bagaimana? Nah, oh iya. Jadi untuk di Jurnal Coffee sendiri kan itu memang kafe ya. Jadi di situ tuh ada beberapa kios yang disewakan gitu. Dan kebetulan untuk mie ayam berkah sendiri untuk di Jurnal Coffee itu kami menyewa gitu. Dan menyewanya itu tiap bulan. Gitu. Tiap bulannya. Iya. Berarti udah ada emang hasil keuntungan dari mie ayam berkah itu disisihkan untuk bayar sewa. Iya. Seperti itu ya. Ini kan apa ya, Mas Ugi ini kan jualannya sore gitu kan, pasti ada persiapan yang perlu dipersiapkan sebelum jualan tuh kan. Iya. Nah, apakah itu tidak mengganggu waktu belajar atau waktu kuliah? Baik, jadi biasanya dan memang rutinnya kami untuk menyiapkan segala bumbu, kemudian mie ayam dan ayamnya sendiri dan lain sebagainya itu biasa kami siapkan pada habis subuh ya. Jadi biasanya untuk bahan-bahan kan kami yang habis pakai itu kami beli tiap hari ya seperti minyak. Nah, kebetulan setiap habis subuh itu kami berbelanja dulu nih di salah satu pasar yang besar ada di Pontianak nih. Nah, kemudian langsung kami olah juga di jurnal. Kebetulan itu juga selain kios juga sebagai dapur kami gitu. Jadi kami mulai mempersiapkan apa bahan-bahan dan lain sebagainya itu pada saat pagi harinya. Jadi itu tidak sama sekali tidak mengganggu waktu kuliah. Oh, berarti di siang harinya itu digunakan untuk kuliah gitu, di paginya untuk berbelanja dan di sore harinya sampai malamnya langsung di tempat gitu masaknya seperti Iya, itu. betul. Oh, seperti itu ya pemirsa, kawan-kawan. Nah, untuk apa nih Mas Sugi? Nah, saya dengar lihat di pamflet itu kan ada bahwa menarik sekali gitu mie ayam berkahnya. Kenapa? Karena mie ayam berkahnya tuh makannya menggunakan kelapa gitu. Nah, itu ide dari siapa tuh Mas Sugi? Kok bisa menggunakan kelapa gitu kan? Iya, baik. Jadi itu merupakan salah satu inovasi gitu. Inovasi dari salah satu tim ya. Tapi itu bukan dari saya. Kebetulan ada salah satu tim dari kami itu beliau tuh pernah melihat di luar Kalimantan ya, khususnya di luar Pontianak itu ada satu mie ayam itu di tempat kelapa muda. Nah, kebetulan dari tim sendiri sudah melakukan survei, ternyata di Pontianak nih masih belum ada mie ayam yang menggunakan kelapa muda sebagai tempatnya. Nah, dari situ kami berinovasi gitu. Jadi untuk mie ayam sendirinya memang untuk mie ayam dari kuahnya itu seperti biasa gitu. Namun untuk tempatnya itu menggunakan kelapa muda yang sudah dibuka seperti itu. Nah, kawan-kawan, tadi tempatnya menggunakan kelapa muda kan. Untuk mie ayam biasa dan mie ayam yang tempatnya kelapa muda pasti rasanya beda kan, karena dengan kelapanya gitu makannya, betul kan? Iya, betul. Pasti rasanya agak beda. Kalau ingin coba, silakan datang ke mana? Ke Jurnal Coffee di Jalan Reformasi. Nah, ke Jurnal Coffee Jalan Reformasi, di situ ada mie ayam berkah. Nah, kalau untuk sistem ini, apakah setiap hari itu menjualnya dengan kelapa muda atau bagaimana? Atau cuman yang ingin menggunakan kelapa muda tempatnya itu pesan atau bagaimana? Nah, kebetulan kami juga tidak, memang sih di mie ayam berkah sendiri itu tidak maksudnya tidak ready untuk kelapanya. Dan jika ada yang ingin memesan mie ayam kelapa muda atau yang biasa kami sebut mie ayam kalmut ya, jadi kami langsung memesan kelapanya. Nah, kebetulan kami juga sudah memiliki langganan kelapa gitu. Jadi untuk kelapa sudah aman gitu, walaupun kami tidak meridikan di mie ayamnya, tapi sudah ada tempat yang ready untuk kelapa mudanya. Jadi kalau ada yang pesan, kami langsung pesankan kelapanya, langsung bikinkan mie ayam berkahnya. Nah, untuk untuk satu porsinya gitu berapa lah antara mie ayam biasa yang lainnya gitu? Nah, untuk porsinya juga kalau yang mie ayam biasa atau biasa kami sebut mie ayam original itu 12.000. Kemudian untuk mie ayam bakso juga ada 14.000. Kemudian
Ada yang menu spesial ini tadi mie ayam kelapa muda atau mie ayam kalmut ini 20.000. 20.000 ya Mas Sugi. Nah itu kawan-kawan, penjelasan dari seorang pengusaha yang berani mengambil suatu keputusan untuk berjualan, yaitu berjualan mie ayam berkah, yang dimana mie ayam berkahnya itu sangat berhasil. Udah 3 bulan, betul Mas? Iya. Udah 3 bulan Mas Sugi ini berjualan, dan itu tidak rugi gitu, tapi malah untungnya bertambah. Karena apa? Karena di dalam berjualan itu juga melakukan sedekah gitu. Nah, di sini Mas Sugi ini dapat 2 keuntungan. Yang pertama, Mas Sugi ini keuntungan dunia. Iya. Yang kedua, keuntungan akhiratnya, karena di dalam berjualan Mas Sugi ini juga melakukan sedekah dan berkah kepada masyarakat gitu. Nah, seperti itu. Nah, ada kata-kata yang ingin disampaikan, tips atau apa gitu sebelum ditutup tentang melihat situasi dan peluang yang bisa diambil sekarang. Mungkin ini ya, sekarang kan memang masih kondisi pandemi ya, jadi silakan manfaatkan ini ya. Jadi jangan hanya mengeluh, tapi juga manfaatkan. Di setiap kondisi pasti ada peluang ya. Nah contohnya ini, kami pada saat kondisi pandemi ini kami berusaha mencoba untuk berwirausaha, yaitu berjualan mie ayam, dan alhamdulillah itu cukup berhasil. Dan juga ini juga untuk meringankan beban orang tua kita ya. Jadi walaupun kita sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang masih 100% dibiayai oleh orang tua ya, tapi kalau bisa ya kita berusaha gitu agar kita walaupun kita masih belum bisa membiayai diri kita sendiri ya, tapi setidaknya kita sudah bisa meringankan lah, walaupun hanya sedikit ya, tapi kita sudah bisa meringankan beban orang tua. Dan pada saat berniaga juga kita jangan hanya mengejar untung, tapi kita harus mengejar beruntung gitu. Jadi untung di dunia dan beruntung di akhirat. Mungkin itu. Nah, itu penjelasan dari Mas Sugi. Nah, kawan-kawan di sini jika nonton video ini jangan lupa mampir di Mie Ayam Berkah di Cafe Jurnal Jalan Reformasi. Nah, mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.